Sebelum saya menjelaskan langkah-langkah penggunaan trainer pendeteksi kandungan gas di udara, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian-bagian dari trainer pendeteksi kandungan gas di udara meliputi input sensor, pemrosesan, saklar sensor, dan output. Yang pertama, bagian input sensor. Sensor yang digunakan nomor satu adalah sensor MG811 atau sensor yang mendeteksi kandungan gas CO2. Sensor nomor 2 yang digunakan adalah sensor ME2O2 adalah sensor yang mendeteksi kandungan gas O2 di udara. Sensor yang ketiga yang digunakan adalah sensor MQ135, yaitu sensor yang mendeteksi kandungan gas NH3 di udara. Sensor yang keempat adalah sensor MQ7 atau sensor yang mendeteksi kandungan gas CO di udara. Untuk sensor yang kelima adalah sensor partikel debu atau dust sensor. Nah, dari input sensor yang digunakan adalah 5 sensor. Di bagian tengah terdapat pin koneksi yang mengidentifikasikan bahwa di sini A0 adalah pin yang terkoneksi dengan sensor MG811 dan pin A1 mengidentifikasi bahwa pin terkoneksi dengan sensor ME2O2. Pin A2 terkoneksi dengan sensor MQ135, pin A3 terkoneksi dengan sensor MQ7, dan pin A4 terkoneksi dengan sensor DAS atau sensor partikel debu. Dan pin yang disediakan di sini maka bisa digunakan pengukuran manual dengan avometer Vout yang dihasilkan dari pembacaan dari masing-masing sensor tersebut. Untuk selanjutnya, bagian pemrosesan. Dari pemrosesan ini terdiri dari mikrokontrol yang digunakan adalah Arduino Mega 2560. Di bagian kiri Arduino Mega 2560 terdapat pin koneksi. Yang pertama adalah pin A0 adalah pin yang digunakan untuk membaca sensor CO2. Pin A1 digunakan untuk membaca sensor O2. Pin A2 digunakan untuk membaca sensor NH3. Pin A3 digunakan untuk membaca sensor CO, dan pin A4 digunakan untuk membaca sensor debu. Yang selanjutnya adalah pin 5 volt, 3,3, dan pin ground. Di bagian kanan Arduino Mega 2560 terdapat port USB dan port DC 12 volt untuk power supply-nya. Untuk selanjutnya adalah bagian saklar sensor. Bagian saklar sensor ini berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan sensor yang akan digunakan untuk praktikum tersebut. Nah, dari penggunaan ini nanti saya akan jelaskan secara detailnya bagaimana cara penggunaannya. Selanjutnya adalah bagian output. Bagian output ini terdiri dari LCD 16x2. LCD ini berfungsi menampilkan berapa kandungan gas di udara dan Vout dari sensor yang akan digunakan. Untuk selanjutnya yaitu LED bar indikator. LED bar indikator ini berfungsi untuk menampilkan data nilai minimal dan maksimal dari sensor. Jadi apabila sensor yang digunakan terbaca nilai paling rendah kadarnya, maka akan diindikatorkan warna hijau di bagian bar yang paling bawah. Apabila nilai maksimal akan diindikatorkan warna merah di bar bagian atas sendiri. Nah, selanjutnya adalah bagian buzzer. Buzzer ini berfungsi apabila
nilai dari sensor yang terdeteksi adalah nilai maksimal, maka buzzer akan memperingatkan bahwa kadar yang terbaca oleh sensor tersebut dinilai maksimal. Di bagian kanan terdapat toolbox yang berfungsi menyimpan tempat pembakaran untuk praktikum yang digunakan membakar kertas untuk praktikum yang akan dibakar, adaptor, power supply, dan apabila adaptor tersebut tidak digunakan, bisa menggunakan alternatif power bank yang bisa untuk mengaktifkan modul trainer pendeteksi kandungan gas di udara. Untuk alat-alat yang digunakan adalah power supply 12 volt atau bisa menggunakan power bank 2 ampere, korek yang digunakan untuk membakar objek yang akan diukur, kertas yang sudah diukur sesuai dengan petunjuk di job sheet, yaitu 5 cm kali 5 cm. Dan selanjutnya adalah tempat untuk pembakaran. Di sini sudah didesain apabila terjadi pembakaran kertas maka tempat ini tidak akan panas. Selanjutnya adalah langkah-langkah penggunaan trainer pendeteksi kandungan gas di udara. Sebelum melakukan penggunaan trainer tersebut, ada beberapa poin yang harus diperhatikan, yaitu kondisi lingkungan yang tidak tercampur oleh gas CO2 yang berlebih, gas NH3, gas CO atau kandungan debu yang mengganggu pembacaan dari objek yang akan kita ukur. Untuk selanjutnya, ruangan yang digunakan untuk praktikum pendeteksi kandungan gas di udara ini harus tersedia APAR. Setelah memperhatikan poin ruangan yang harus diperhatikan tadi, selanjutnya adalah bagaimana cara penggunaan sensor tersebut. Nah, dari sensor ini tidak bisa digunakan secara bersamaan. Jadi, untuk pengukuran satu objek kertas yang dibakar, yang kita aktifkan salah satu sensor saja. Apabila sensor yang diaktifkan 2, maka akan diperingatkan dari display LCD tersebut menampilkan sensor aktif lebih dari 1, maka sensor tidak akan bisa digunakan untuk pengukuran objek. Setelah memperhatikan poin-poin yang harus diperhatikan tadi, kita akan mencoba untuk mempraktikumkan sensor MG811 yang akan membaca objek kertas yang akan kita bakar. Langkah pertama adalah siapkan power supply. Di sini saya contohkan menggunakan power bank. Kabel yang sudah disediakan konekkan ke port USB. Dan di power bank yang digunakan adalah output 2 ampere. Setelah aktif, trainer akan melakukan checking bar LED dan buzzer. Di sini berfungsi untuk mengecek apakah kondisi bar dan LED buzzer di sini kondisi normal atau tidak. Nah, dari sensor MG811 yang akan kita gunakan pertama untuk pengukuran, kita buka tutupnya. Kita wajib menyalakan kurang lebih 5 menit sesuai dengan datasheet yang berfungsi untuk memanaskan heatsink dari sensor tersebut. Kita nyalakan sensor MG811. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, apabila dua sensor diaktifkan secara bersamaan, maka display akan menampilkan sensor aktif lebih dari 1. Dari ini sensor tidak akan bisa digunakan untuk pengukuran, maka kita matikan terlebih dahulu. Baik, untuk praktikum yang pertama yaitu sensor MG811, kita akan mengukur objek kertas. Nah, untuk langkah yang pertama dilakukan adalah membuka penutup dari kotak sensor MG811.
Untuk selanjutnya, dikarenakan sensor ini memerlukan waktu untuk memanaskan pemanas sensor, maka kita nyalakan kurang lebih 5 menit dari sensor MG811 ini. Selanjutnya yaitu kita siapkan objek kertas yang akan kita bakar, dan tempatnya kita letakkan pada kotak sensor. Nah, saat proses pemanasan di sini akan dinotifikasikan sensor MG811 dalam proses. Setelah menunggu kurang lebih 5 menit, kadar CO2 ini akan menampilkan nilai 400, itu merupakan nilai pembacaan sensor minimum, dan 10.000 pembacaan sensor maksimum. Nah, di sini sudah dapat terbaca keadaan kertas sebelum dibakar. Kadar CO2-nya dari sensor dapat terbaca 679 ppm, dan untuk VO2-nya yaitu 303 mV. Data ini dimasukkan ke tabel job sheet praktikum, dan bar indikatornya ini menandakan di bar 1. Selanjutnya pengukuran yang kedua yaitu kertas kita bakar. Nah, ketika kertas terbakar menimbulkan api, di sini langsung kita masukkan pembacaan sensor. Terdapat kandungan CO2 yaitu 780 ppm, dan untuk Vout-nya yaitu 294 mV. Nah, selanjutnya ketika api sudah mati, kita langsung pengukuran yang ketiga, kita tutup supaya asap yang dihasilkan oleh kertas dapat terbaca lebih pekat. Baik, untuk setelah kita tutup, di sini sensor membaca nilai CO2-nya 829 ppm dan tegangannya CO2 yaitu 290 mV. Selanjutnya setelah ini kita langsung buka. Nah, di sini supaya asap keluar, maka kita tunggu untuk pembacaan sensor. Dari pengukuran yang dibuka ini adalah pengukuran yang 4, yaitu variabel ketika objek setelah dibakar, dan kita tutup. Setelah itu kita buka untuk pembacaan CO2-nya apakah masih sama seperti kondisi lingkungan di sekitar seperti pada objek yang belum terbakar. Nah, di sini terbaca kandungan CO2-nya sekitar 845 ppm, dan untuk tegangannya 289 mV. Nah, hal tersebut dikarenakan kondisi sebelumnya belum terpengaruh hasil pembakaran dari objek, dan untuk kondisi yang saat ini setelah kita bakar objeknya, kita kumpulkan asapnya dan kita buka, nah kondisi tersebut belum clear dari kandungan CO2. Nah, untuk praktikum yang pertama sensor MG811 seperti ini cara pemakaiannya. Selanjutnya kita buka dan kita bersihkan untuk tempat objeknya. Selanjutnya yaitu praktikum nomor 2, kita menggunakan sensor ME2O2. Kita buka bagian penutup sensor ME2O2, kita siapkan tempat pembakaran objek. Kita siapkan objek yang akan kita bakar. Nah, setelah kita siapkan bahan-bahannya, kita aktifkan sensor ME2O2-nya. Di sini sensor ME2O2 standar dari datasheet itu menampilkan udara yang normal itu berkisaran 20%, mendekati 20%. Nah, di sini kadar O2 menampilkan angka 19,53%, mendekati 20%, dan bar indikatornya ini
untuk nilai maksimalnya itu berwarna biru karena semakin bagus oksigennya, kadarnya semakin tinggi, barnya di sini semakin ke atas, dan apabila kadar O2-nya turun semakin sedikit maka barnya di sini semakin ke bawah dan diindikatorkan warna merah. Nah, untuk objek sebelum dibakar di sini menampilkan angka kadar O2-nya 19,53. Setelah itu kita bakar untuk mendapatkan variabel kedua. Ketika mengalami pembakaran, kadar O2-nya masih tetap 19,53. Ini masih terbakar. Selanjutnya kita tutup untuk mendapatkan asap dari pembakaran. Nah, ketika asap pembakaran ini memenuhi ruangan dari sensor ME2O2, kadar O2-nya turun menjadi 18,86% dan tegangannya mendapatkan 2,05 volt. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan variabel yang kedua, yaitu objek yang kita bakar menghasilkan asap. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan variabel yang ketiga, yaitu asap dari pembakaran, kita buka supaya asapnya keluar. Nah, dari sini perlahan-lahan kadar O2-nya naik menjadi 19, yang sebelumnya 18,53, 18,95 tadi, naik 19%. Ini nah, ini perlahan-lahan naik dari 19,19. Nah, mungkin dari nilai O2 yang sebelum dibakar itu tidak akan persis setelah pembakaran karena udara masih tercampur hasil pembakaran dari objek yang kita bakar tadi. Di sini terdapat nilai 19,15 dan tegangannya 2,07. Nah, untuk praktikum yang kedua seperti ini. Selanjutnya, sebelum lanjut ke praktikum ketiga, kita bersihkan dulu. Kita tutup. Dan kita matikan sensor ME2O2-nya. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum dari sensor yang ketiga, yaitu sensor MQ135. Nah, sensor ini merupakan sensor yang menggunakan ejeng. Jadi kita nyalakan terlebih dahulu selama kurang lebih 5 menit supaya di titik kerja optimalnya. Dari karakter sensor NH3 ini, dia akan mendeteksi nilai minimal atau nilai standarnya di bawah 15 ppm. Kalau sudah menampilkan kadar NH3 di bawah 15 atau 15 ppm, maka sensor tersebut sudah bisa digunakan untuk pembacaan objek. Nah, sambil menunggu sensor tersebut panas dari ejengnya, maka kita siapkan objek yang akan kita ukur. Kita masukkan ke tempatnya. Kita tunggu kurang lebih 5 menit. Setelah kita menunggu kurang lebih 5 menit, maka kadar NH3 adalah 6 ppm, yaitu batas minimal terendah dari pembacaan sensor MQ135. Di sini bar indikatornya mendeteksi paling bawah dikarenakan nilai NH3-nya rendah. Nah, selanjutnya variabel yang akan kita ukur yang pertama adalah kondisi objek yang belum terbakar terdapat 5 ppm dan 0,17 volt. Nah, dari sini kita masukkan ke tabel jobsheet praktikum. Kita lanjut ke variabel pengukuran selanjutnya adalah ketika kertas kita bakar, maka kita bisa lihat kadar ppm-nya adalah
kurang lebih 26 ppm sampai 30 ppm dan bar indikatornya naik 3 bar sampai 4 bar. Setelah api hilang, maka disitulah batas maksimal pembacaan objek yang terbakar, yaitu 34 atau 35. Dari ini dimasukkan datanya ke tabel. Selanjutnya adalah variabel ketika asap yang dihasilkan pembakaran pada kertas kita tutup, maka kita bisa melihat kadar NH3 yang dihasilkan dari pembakaran tersebut. Waktu yang dibutuhkan dari asap yang bisa diukur ini sekitar 1 menit. Maka setelah 1 menit maksimal tersebut, maka kadar ppm-nya NH3 akan terukur oleh sensor dan bisa dimasukkan nilainya ke tabel job sheet pengukuran. Dari sini terdapat nilai kadar 112, kita masukkan dan tegangannya adalah 0,68. Bar indikatornya menampilkan di bar 6 dari nilai batas minimum. Nah, selanjutnya variabel yang kita ukur adalah kita buka bagian penutup sensor MG135, maka kita lihat kadar NH3-nya akan turun. Ini dikarenakan asap akan keluar dan udara yang tercampur dengan NH3 mulai menurun. Nah, di sini bisa kita ambil nilainya adalah sekitar 26 ppm dan tegangannya adalah 0,27. Nah, dari sini kalau diukur secara lama, maka dia akan turun terus sampai batas minimum pembacaan sensor, yaitu tadi 4 ppm. Nah, yang kita ambil adalah setelah kita buka, langsung kita ambil kadar NH3-nya. Di sini terdapat 16 ppm dan tegangannya 0,22. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut praktikum pada sensor MG7. Kita matikan dulu sensor MG135. Selanjutnya kita akan praktikum pada sensor MG7. Nah, untuk sensor yang kita gunakan ini tanpa menggunakan hacing, jadi bisa langsung kita gunakan. Pertama, kita nyalakan sensor MG7. Kita siapkan wadah dari pembakaran ini, kita masukkan ke dalam kotak sensor MG7. Kita siapkan kertas atau objek yang akan kita bakar, kemudian ditempatkan di wadah pembakaran. Selanjutnya, sesuai datasheet, batas minimal pembacaannya di bawah 10 ppm. Nah, di sini berarti sensor bisa digunakan untuk pengukuran. Pertama, objek sebelum dibakar itu menghasilkan ppm di bawah 10 ppm. Nah, di sini menampilkan 7 ppm dan tegangannya adalah 0,03. Dimasukkan ke tabel job sheet praktikum. Selanjutnya kita akan lanjut ke variabel berikutnya. Ketika objek kita bakar, maka di sini menghasilkan ppm dari CO akan naik. Ketika ini masih ada pembakaran, ppm naik ke 7 ppm, dimasukkan ke dalam tabel. Nah, ketika asap ini harus segera mungkin ditutup supaya kita bisa mengukur variabel berikutnya ketika objek yang kita bakar menghasilkan asap. Nah, dari sini kita menunggu 1 menit supaya asap terkumpul dulu. Angka ppm dari CO akan naik dikarenakan udara tercampur oleh hasil pembakaran, yaitu kalau naik ppm-nya dari CO ini berarti ada kandungan CO dari hasil pembakaran atau dari asap kertas tersebut. Di sini naik sampai 70 ppm dan tegangannya 0,34, barnya naik ke 3 bar.
Nah, dari sini bisa dimasukkan ke tabel job sheet praktikum 0,34 dari VOUT dan 70 dari kadar ppm. Nah, dari sini selanjutnya variabel ketika objek setelah pembakaran kita buka penutupnya, maka kadar ppm akan turun sampai bersih. Nah, dari asap yang sudah bersih ini dapat ditampilkan kadar ppm-nya akan turun mendekati dari percobaan yang pertama, yaitu objek sebelum dibakar tadi di bawah nilai 10 ppm. Nah, dari sini dimasukkan angkanya, angka CO berapa ppm dan VOUT-nya. Untuk barnya ini karena di batas paling bawah dia tidak menampilkan LED bar indikatornya. Nah, setelah ini kita lanjut praktikum pada sensor partikel debu. Sebelumnya kita matikan dulu, kita ambil tempat pembakaran dan kita bersihkan. Untuk praktikum yang kelima, kita lanjut pada sensor partikel debu atau dust sensor. Langkah yang dilakukan adalah yang pertama kita buka dulu bagian penutup dari sensor dust. Kita siapkan media atau tempat yang akan kita gunakan. Nah, ini untuk objeknya yang akan kita bakar, yang sudah disediakan kita letakkan di tempatnya. Kita taruh pada kotak sensor debu dan kita nyalakan sensor debunya. Sensor partikel debu ini tidak memerlukan waktu untuk titik kerja yang normalnya, jadi bisa langsung digunakan langsung untuk pengukuran. Untuk objek yang pertama yang kita ukur yaitu kertas belum terbakar, didapatkan nilai sekian dan tegangan sekian. Nah, dari hasil ini kita masukkan ke tabel job sheet praktikum. Nah, setelah objek yang pertama yaitu variabel yang pertama, kertas belum dibakar, didapatkan kandungan debu sekian dan tegangan sekian. Nah, selanjutnya yaitu ketika kita membakar kertas, kita akan melakukan pengukuran yang kedua. Ketika terbakar, di sini didapatkan kandungan partikel debu yaitu 339 sekian dan tegangannya sekian. Nah, setelah terbakar kita langsung tutup kotak pengukuran dari sensor partikel. Data yang didapat awalnya itu kecil. Nah, akan naik apabila di dalam kotak ini terpengaruh debu atau asap. Nah, dari asap ini kan ada dari sensor, pembacaan sensor itu tergolong sebagai partikel debu. Jadi yang sebelumnya di bawah 700, sekarang nilainya 700 sekian dan tegangannya didapatkan sekian. Nah, dari ini maka data dimasukkan pada tabel job sheet praktikum. Untuk variabel selanjutnya adalah pengukuran setelah objek yang kita bakar, kita keluarkan asapnya. Dari 700 partikel debu tadi akan turun ke 300 lagi. Kita tunggu untuk hasil pengukuran dari sensor. Ini didapatkan 346,86 dan tegangan 1764,94 mV. Data ini kemudian dimasukkan ke tabel pengukuran yaitu pada job sheet praktikum. Nah, untuk praktikum yang kelima yaitu partikel debu seperti ini untuk penggunaan sensornya. Nah, selanjutnya kita bersihkan untuk tempat dari sensor partikel debu dan kita buang objek yang sudah kita gunakan. Untuk selesai penggunaan, jangan lupa dimatikan pada sensor yang setelah digunakan ini yaitu partikel debu. Untuk praktikum
sensor partikel debu seperti ini.